Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Arafi, NIM saya 25105111088. Kali ini saya bakal membahas sedikit materi terkait teknologi informasi. Nah, kita berangkat dari definisi teknologi informasi. Yang pertama, definisinya. Definisi teknologi informasi adalah seperangkat alat, sistem, dan infrastruktur yang memungkinkan pengolahan, penyimpanan, dan pertukaran informasi dalam format digital. Secara spesifik, teknologi informasi mencakup perangkat keras hardware, software, dan jaringan komunikasi yang saling terintegrasi untuk menghasilkan sistem informasi yang efektif dan efisien. Lanjut, ada komponen teknologi informasi seperti yang saya sudah sebutkan. Sebelumnya ada hardware, software, dan jaringan. Hardware ini mencakup perangkat fisik yang digunakan dalam teknologi informasi. Perangkat fisik yang dimaksud adalah PC atau komputer pribadi, server, dan juga perangkat penyimpanan serta jaringan. Nah, lanjut ada software. Software di sini berfungsi menjalankan aplikasi. Contohnya, software system atau yang biasa kita sebut OS. OS inilah yang digunakan operator dan user. Nah, contoh dari OS adalah Linux, Windows, Unix, dan sebagainya. Nah, aplikasi pun termasuk em, software. Nah, lanjut ada jaringan. Jaringan komputer memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan berbagi informasi antara satu sama lain. Ini mencakup jaringan LAN, WAN, serta infrastruktur jaringan seperti router, switch, dan firewall. Lanjut, peran sehari-hari teknologi informasi. Nah, peran sehari-harinya yang pertama di sini ada menghemat waktu dan biaya. Dengan adanya otomatisasi proses dan kemudahan akses informasi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam berbagai aktivitas. Contohnya, ketika dulu kita ingin mencari informasi, kita harus mencari contohnya toko koran ataupun toko buku untuk kita membaca informasi. Tapi dengan adanya teknologi informasi ini yang sekarang makin berkembang, kita bisa melihat segala informasi melalui handphone, melalui PC, dan sebagainya. Itu mengurangi, contohnya ketika kita ke toko koran, toko buku itu mengeluarkan biaya transport. Tapi dengan adanya teknologi informasi yang pesat ini, kita cukup hanya membuka HP ataupun komputer. Selanjutnya, adanya inovasi teknologi informasi ini mendorong inovasi di berbagai sektor, contohnya di AI dan juga machine learning. Selanjutnya, keterhubungan global. Terhubungan global yang dimaksud di sini adalah teknologi informasi memungkinkan masyarakat untuk terhubung dan berkolaborasi dengan orang lain di seluruh dunia, menciptakan komunitas yang lebih erat. Nah, maksudnya adalah yang sering kita temui adalah contoh ada seorang dari Indonesia, si A dari Indonesia, dan si B dari Jepang. Dia bisa berkomunikasi sekarang itu dengan berbagai apps ataupun teknologi informasi yang sekarang ini sudah berkembang. Jadi mereka bisa saling terhubung, bisa saling ngobrol, contohnya menggunakan Google Meet ataupun bisa menggunakan WhatsApp ataupun yang lain-lain ya. Nah, selanjutnya ada penyimpanan data. Data dapat disimpan secara digital dan diakses kapan saja, membuat penyimpanan data lebih efisien dan aman. Nah, contohnya itu kita
yang biasa kita gunakan, contoh kayak Apple Cloud, Google Drive, dan juga hmm, penyimpanan cloud lainnya. Itu bisa menjadi opsi ketika kita membutuhkan penyimpanan dalam teknologi informasi ini. Nah, selanjutnya, sejarah perkembangan dari teknologi informasi. Teknologi informasi adalah salah satu bidang paling penting dalam peradaban manusia. Sejak zaman dahulu kala, manusia membutuhkan berbagai alat untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu orang ke orang lainnya. Nah, yang kita tahu, ah, manusia merupakan makhluk sosial yang sehari-harinya pasti membutuhkan eh, orang atau membutuhkan informasi atau bahkan membagi informasi satu sama lain. Nah, kita berangkat dari masa prasejarah. Pada era prasejarah, teknologi informasi masih sangat sederhana dan digunakan manusia untuk bertahan hidup serta berkomunikasi dengan kelompoknya. Awalnya, manusia menggunakan bahasa isyarat, gerakan tubuh, dan suara sebagai sarana penyampaian pesan. Seiring waktu, berkembang bahasa lisan yang mempermudah koordinasi dalam berburu maupun bermigrasi. Selain itu, manusia prasejarah juga meninggalkan gambar pada dinding goa atau piktograf yang berfungsi untuk menceritakan pengalaman, memberi kesan kepada generasi berikutnya, serta bagian dari ritual. Mereka juga memanfaatkan alam sebagai alat bantu komunikasi seperti asap api unggun sebagai tanda jarak jauh atau bebatuan, dan kayu sebagai penanda tertentu. Bentuk komunikasi sederhana ini menjadi dasar dari perkembangan simbol, angka, dan tulisan tulisan yang kelak menjadi fondasi dari lahirnya teknologi informasi di era sejarah berikutnya. Nah, bisa kalian lihat ini adalah em, contoh ataupun gambar dari masa prasejarah. Itu kayak seperti ini. Mereka menggambar di goa-goa untuk berbagi informasi. Nah, selanjutnya ada era tulisan. Setelah melewati masa prasejarah, manusia memasuki era sejarah yang ditandai dengan ditemukannya tulisan sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Tulisan pertama yang berkembang adalah piktograf, tulisan bergambar, yang kemudian berkembang menjadi ideograf, lambang yang mewakili ide atau konsep. Peradaban Sumeria di Mesopotamia dikenal sebagai pencetus sistem tulisan pertama dengan bentuk tulisan Pako atau cuneiform yang dipahat di atas lempeng tanah liat. Di Mesir kuno, berkembang tulisan hieroglif yang menggunakan simbol-simbol gambar pada batu maupun papirus. Penemuan tulisan ini sangat penting karena memungkinkan manusia merekam informasi, menyimpan pengetahuan, dan mewariskan budaya lintas generasi. Dari sinilah teknologi informasi mulai mengalami kemajuan pesat, karena berkomunikasi tidak lagi terbatas pada lisan dan simbol sederhana, melainkan sudah bisa didokumentasi dalam bentuk tulisan permanen. Nah, selanjutnya ada era hmm, selanjutnya ada era percetakan. Perkembangan teknologi informasi pada era percetakan abad ke-15 ditandai dengan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg sekitar tahun 1450 di Jerman. Inovasi ini memungkinkan proses penggandaan buku dengan huruf cetak lepas atau movable type yang dapat disusun ulang, sehingga produksi buku menjadi lebih cepat, murah, dan seragam dibanding tulis tangan.
Dampaknya sangat besar banget karena pengetahuan yang sebelumnya hanya terbatas pada kalangan bangsawan dan gereja mulai dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain memperluas akses pendidikan, percetakan juga mendorong lahirnya gerakan reformasi, perkembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi landasan munculnya media massa modern. Era ini menandai perubahan besar dalam penyebaran informasi dan membuka jalan menuju masyarakat yang lebih melek literasi. Nah, kebayang nggak yang tadinya menulis di kertas, menulis di batu, dan segala macam, pada abad ke-15 ini sudah terciptanya mesin percetakan. Nah, jadi ketika kita ingin apa menggandakan atau membuat buku itu sudah lebih mudah dan sudah lebih murah, sudah lebih cepat di abad ke-15. Nah, selanjutnya ada era komunikasi elektronik. Era komunikasi elektronik pada abad ke-19 hingga awal ke-20 membawa perubahan besar dalam cara manusia bertukar informasi jarak jauh. Penemuan telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1837 memungkinkan pengiriman pesan singkat dengan kode Morse melalui jaringan kabel listrik, sehingga informasi dapat diterima dalam hitungan menit, bukan lagi berhari-hari, seperti surat. Nah, inovasi berikutnya adalah telepon oleh Alexander Graham Bell. Nah, yang mampu mengubah suara menjadi sinyal listrik sehingga percakapan bisa berlangsung secara real time, membuat komunikasi lebih cepat, personal, dan praktis. Nah, memasuki awal abad ke-20, ada radio dari hasil pengembangan Guglielmo Marconi menghadirkan komunikasi nirkabel serta siaran publik. Ini memungkinkan adanya berita dalam radio, musik, dan hiburan terjangkau masyarakat luas sekaligus tanpa perlu adanya kabel. Kehadiran ketiga teknologi ini nggak hanya mempercepat arus informasi, tapi juga memperluas jangkauan komunikasi hingga lintas benua, serta menjadi fondasi penting bagi lahirnya televisi, satelit, hingga internet di era modern yang saat ini. Kita lanjut, adanya era komputer dan internet. Era komputer dan internet pada abad ke-20 ditandai oleh lahirnya berbagai penemuan besar yang mengubah cara manusia mengolah data dan berkomunikasi. Yang pertama ada Charles dengan rancangan Analytical Engine dan ada Lovelace dengan algoritmanya menjadi dasar teori komputer modern yang kemudian dikembangkan oleh Alan Turing melalui konsep mesin Turing. Pada 1945, John Presper dan John Mauchly menciptakan ENIAC, komputer elektronik pertama yang mampu melakukan perhitungan kompleks. Pada perkembangan berikutnya, ditandai oleh penemuan transistor oleh William Shockley, John Barden, dan Walter Brattain pada tahun 1947, serta sirkuit terpadu atau IC oleh Jack Kilby, lahirnya mikroprosesor oleh Ted Hoff pada 1971 yang membuka jalan bagi komputer pribadi atau PC yang dipopulerkan oleh tokoh seperti Bill Gates dan Steve Jobs. Sementara itu, internet bermula dari proyek ARPANET yang memanfaatkan konsep packet switching karena karya Paul Baran dan Donald Davis.
Lalu diperkuat oleh protokol TCP/IP ciptaan Vinton dan Robert Kahn pada tahun 1974. Inovasi penting lain datang dari Ray Tomlinson yang memperkenalkan email pada tahun 1971, serta Tim Berners-Lee yang menciptakan WWW pada tahun 1989 sampai 1991, sehingga internet dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Perpaduan komputer dan internet ini menjadi fondasi era digital modern yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, perkembangan komputer sendiri itu kita bisa lihat pada gambar di atas, yang pada awalnya besar, sekarang makin kecil, 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 dan mengecil. Bahkan sekarang itu ukurannya itu menjadi lebih kecil sekali. Kalau kita lihat dari uh, komputer generasi pertama yang cukup besar sekali ya. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, impact terhadap komputer pun yang tadinya besar sekarang menjadi kecil, tentu dengan kualitas yang meningkat. Nah, selanjutnya ada era digital dan mobile. Era digital dan mobile pada abad ke-21 ini ditandai dengan semakin terintegrasinya internet dan perangkat bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan smartphone itu mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi. Karena satu perangkat bisa menggabungkan fungsi seperti telepon nih yang kita gunakan, mobile mobile phone yang kita biasa gunakan tuh ada tentu ada kameranya, ada seperti program komputernya. Dalam eh, satu genggaman kita bisa mengakses banyak sekali. Nah, karena perangkat ini juga bisa menggabungkan eh, dengan adanya perangkat ini kita bisa mengakses layanan media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Itu merevolusi interaksi sosial, komunikasi publik, hingga cara penyebaran informasi dengan adanya software-software itu ya. Yang dimana dengan adanya eh, era digital ini, kita bisa berbicara dengan orang tapi tidak satu tempat. Bisa berbeda tempat atau berbeda wilayah, berbeda negara, kita bisa berkomunikasi dan kita juga bisa menyebarkan informasi ke dalam negeri maupun luar negeri. Nah, selain itu juga muncul yang kita sempat singgung di awal yaitu cloud computing yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data secara online serta big data yang mendukung analisis berskala besar untuk bisnis dan juga AI, IoT, teknologi 5G yang sekarang udah bisa kita gunakan. Kalau 5G kita bisa gunakan di luar negeri kayaknya. Yang membuat perangkat semakin terhubung cerdas pada abad ke-21 ini, teknologi digital dan mobile tidak hanya mempercepat informasi, mempercepat pertukaran informasi, tetapi juga membentuk sebuah budaya baru yang serba cepat, praktis, dan global. Nah, untuk materi ini kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu materi hardware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dasra Al-Raffi. Di sini kita akan melanjutkan materi dari TM 1 ke TM kedua. Di sini kita membahas tentang hardware komputer. Kita berangkat dari penjelasannya dulu. Apa itu hardware komputer? Hardware komputer adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan bisa dirasakan. Jadi dapat dikatakan hardware dalam sistem komputer adalah fisik komputer yang berguna untuk melakukan beberapa proses seperti input,
output, dan proses. Singkatnya, apabila bagian-bagian dari komputer itu bisa dipegang ataupun bisa dilihat secara langsung, itu merupakan hardware. Berbeda dengan eh, software yang kita bakal bahas juga di TM selanjutnya. Kalau software itu kita nggak bisa memegangnya, kita cuma bisa lihat tetapi hanya dalam layar saja. Nah, terus hardware-nya apa? Kalau kita ngeliat software aplikasi itu di layar, nah si layarnya itu adalah hardware-nya karena kita bisa pegang. Sampai sini kita lanjut. Ciri-ciri hardware-nya yang sempat kita singgung adalah bersifat mempunyai bentuk fisik ya. Tapi selain itu ada lagi yaitu satu bersifat keras. Umumnya perangkat keras bersifat keras seperti printer, keyboard, scanner, dan masih banyak lagi. Nah, bersifat keras di sini adalah barangnya atau hardware itu rata-rata semuanya keras. Kenapa keras? Karena ya nggak bisa di apa namanya fisiknya itu ibaratnya nggak bisa digigit lah, nggak bisa di gampang diremuk, gampang dihancurin gitu. Terus selanjutnya mempunyai bentuk fisik. Perangkat keras juga memiliki bentuk fisik sehingga bisa dilihat perbedaannya dengan perangkat lunak. Perangkat keras bisa dilihat tampilannya dan juga bisa dirasakan, sedangkan software tidak bisa. Nah, yang sempat kita singgung tadi, bahwasanya ya perangkat keras ini bisa dilihat. Kalau misalnya perangkat lunak tuh nggak bisa dilihat. Contohnya kayak keyboard yang kita apa pakai setiap hari ataupun headset yang sedang dipakai ini merupakan hardware. Eh, ke webcam yang sedang dipakai juga hardware. Softwarenya apa? Aplikasi penghubung antara webcam dan juga komputer. Jika melalui aplikasi, maka otomatis itu adalah softwarenya. Ataupun saat ini saya sedang menggunakan eh, platform Zoom, nah itu juga merupakan software. Karena kita bisa menggunakan, tetapi kita nggak memiliki bentuk fisik, nggak bisa kita pegang si Zoom-nya ini karena berupa software atau aplikasi. Nah, selanjutnya ciri-ciri hardware adalah media penghubung antara pengguna dan software. Perangkat keras berguna menghubungkan pengguna dan perangkat lunak yang mana nantinya akan menerima input lalu memberikan output kepada pengguna. Nah, penghubungnya itu, kalau misalnya kita nggak ada hardware, gimana cara kita ngakses ke softwarenya? Karena, oh, contoh saja ya, kalau misalnya kita nggak ada keyboard, tetapi kita hanya punya monitor, apakah bisa kita membuat input, memasukkan input, atau kita mengakses sebuah software? Itu tidak bisa. Nah, begitu pula kalau misalnya nggak ada semuanya, nggak ada hardware semuanya, kayak nggak ada keyboard, nggak ada monitor, nggak ada mouse, nggak ada semuanya, apakah kita bisa mengakses software dengan hanya menggunakan mata, tangan tanpa adanya hardware? Tentu nggak bisa. Nah, selanjutnya ada ada di bagian luar komputer. Sebagian besar perangkat keras berada di luar komputer, meski nggak semuanya. Beberapa contoh perangkat lunak yang berada dalam di, oh beberapa contoh perangkat lunak berada di luar komputer adalah CPU dan RAM. Maksud dari di luar komputer adalah perangkatnya itu nggak ada dalam layar. Jadi hardware itu nggak ada dalam sistemnya. Hardware itu ya dalam fisik aslinya itu ya berada di luar. Karena kalau misalnya dalam tuh kayak dalam monitor, dalam layar, dalam sistem itu merupakan eh, hardware nggak bersifat kayak gitu. Hardware tuh
Seperti walaupun hardware, contoh misalnya ada pertanyaan, Bang, tapi CPU itu kan bagian dari komputer, di dalamnya ada prosesor, RAM, motherboard. Nah, itu mau kan tetap itu berada cakupannya berada di luar komputer. Karena apa? Karena nggak langsung masuk ke dalam sistem komputernya. Dia bekerja tetapi di luarannya. Supaya apa? Supaya bisa diproses dan masuk ke sebuah komputer. Nah, itu. Selanjutnya ada jenis hardware. Nah, jenis-jenis hardware itu adalah ada hardware input, jenis hardware yang satu ini memiliki tugas menerima input dari pengguna. Perangkat keras input menerima kemudian memasukkan data yang diberikan pengguna, baik dengan bentuk gambar, teks, audio, dan bentuk lainnya ke komputer. Nah, perangkat input itu contohnya salah satunya ya adalah keyboard. Yang mana ketika kita mengetikkan sebuah angka itu akan angka huruf di Microsoft Word contohnya itu ketika kita ketikkan di keyboard maka dia langsung menginputkan. Seperti contohnya PPT ini ketika saya membuatnya saya mengetikkan semuanya di keyboard. Dan hasilnya apa? Hasilnya keluar output berupa angka dalam tampilan software ini yang saya gunakan ini muncul. Yang kedua, ada perangkat output. Nah, perangkat output memiliki tugas menampilkan hasil instruksi yang telah diproses oleh perangkat keras. Nah, output ini merupakan hasil olahan data yang telah diproses supaya ditampilkan serta dipahami dengan baik oleh pengguna. Perangkat yang berguna untuk menampilkan output inilah yang disebut dengan perangkat keras output. Nah, ketika kita mengetikkan sesuatu, itu pasti tampilannya akan berada di hardware output. Contohnya itu seperti apa? Contohnya adalah seperti keyboard yang tadi saya sudah singgung. Keyboard mengetik itu merupakan user mengetik dalam keyboard. Keyboard termasuk input. Lalu keluar atau hasilnya kita bisa lihat di dalam monitor. Nah, monitor itu adalah hardware output karena menampilkan input yang kita berikan, yang user berikan di awal tadi menggunakan perangkat keras input. Nah, selanjutnya ada pemrosesan. Ada hardware pemrosesan. Nah, perangkat pemrosesan memiliki tugas memproses informasi serta data di komputer. Tugas tersebut dilakukan oleh jenis perangkat keras satu ini sebagai otak dari komputer. Pemrosesan ini dilakukan oleh untuk mengolah input menjadi output sesuai dengan instruksi pengguna. Nah, yang sering kita temui dan juga namanya itu mengandung kata proses juga, yaitu adalah CPU, Central Processing Unit, atau prosesor. Nah, prosesor ini itu adalah otak dari komputer. Jadi, ketika kita input, sebenarnya itu diproses dulu oleh uh, prosesor. Nah, lalu diteruskan atau dijalankan, ditampilkan oleh perangkat output seperti monitor. Nah, setelah semua sudah diinput, diproses, di output, selanjutnya adalah disimpan. Nah, ada yang namanya hardware penyimpanan. Jenis hardware terakhir ini adalah penyimpanan yang tugasnya melakukan pekerjaan untuk menyimpan informasi serta data di dalam komputer. Informasi atau data tersebut yang dimasukkan pengguna dapat diakses lagi kapan saja karena adanya penyimpanan dari perangkat keras. Nah, contoh perangkatnya adalah hard disk. Ketika kita menyimpan nih, um, contoh kita habis ngetik sebuah Word, lalu kita simpan. Nah, itu masuk ke biasanya folder atau ke bagian hard disk D atau C. Nah,
itu merupakan eh, penyimpanan dari hard disk yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, ketika menyimpan itu dimasukkan ke dalam hard disk atau ke dalam hardware penyimpanan. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu adalah contoh hardware input. Yang sempat kita singgung, ada keyboard yang merupakan hardware input, yang dimana dia bisa menginputkan angka, huruf, tanda baca, dan karakter. Nah, selanjutnya ada mouse, itu digunakan untuk menggerakkan kursor dan menjalankan perintah. Nah, selain ini juga ada banyak lagi ya. Kalau misalnya untuk perangkat input, seperti contohnya kamera. Kamera itu termasuk input. Kenapa input? Karena dia bertugas mengambil gambar. Gambarnya nanti bisa kita lihat atau kita bisa tampilkan dalam perangkat output. Selanjutnya, ada hardware pemrosesan. Di sini ada CPU yang tadi kita sudah singgung. Nah, di sini juga ada yang namanya VGA. Nah, VGA kenapa dikatakan sebagai perangkat proses? Karena dia bertugas memproses gambar atau menampilkan, mengolah gambar untuk menjadi berkualitas tinggi untuk aktivitas seperti bermain game, desain desain grafis, dan juga editing video. Makanya dia diklasifikasikan sebagai hardware proses. Selain ini juga banyak eh, contoh-contoh yang lain terkait hardware proses ini. Cuman saya menyantumkan dua saja. Nah, selanjutnya itu yang sempat kita singgung adalah perangkat output, itu monitor. Nah, monitor ini bisa menampilkan teks, gambar, video, dan data grafis yang dihasilkan komputer kepada pengguna. Nah, selanjutnya itu ada speaker. Fungsi dari speaker dalam mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara yang dapat didengar manusia untuk menghasilkan audio dari berbagai perangkat seperti komputer, televisi, smartphone, sehingga dapat digunakan untuk menikmati hiburan, berkomunikasi, dan menyebarkan informasi. Nah, kenapa speaker itu dinyatakan sebagai perangkat output? Nah, ketika kita menyetel musik, maka keluar dalam speaker. Nah, karena keluar dari speaker, tuh kenapa speaker dinamakan perangkat output? Karena dia mengeluarkan suara ketika kita menginputkan sebuah eh, musik ke dalam komputer, lalu komputer tersebut terhubung kepada sebuah speaker, maka suaranya akan dikeluarkan melalui hardware output speaker. Nah, selanjutnya itu ada hardware penyimpanan. Nah, hardware penyimpanan ini ada yang namanya hard disk. Yang tadi sempat kita singgung, sebagai media penyimpanan data panjang yang utama di komputer, menyimpan sistem operasi, aplikasi perangkat lunak, dan semua jenis berkas seperti dokumen, foto, dan video secara persisten, bahkan saat komputer dimatikan. Di sini ada flash disk. Fungsi flash disk adalah sebagai media penyimpanan data dan media untuk memindahkan data-data yang ada pada flash disk. Dengan berbagai format dan kapasitas yang cukup besar, flash disk juga dapat menjalankan berbagai aplikasi dan sistem operasi yang bersifat portable. Nah, ini adalah contoh dari hardware penyimpanan. Tidak di apakah RAM itu merupakan hardware penyimpanan? Nah, menurut saya RAM itu tergolong ke dalam hardware proses. Karena apa? Dia itu seperti penyimpanan sementara yang ketika kita contoh kita menyalakan aplikasi. Nah, pemrosesannya itu tersimpan di dalam RAM. Nah, ketika di close, maka datanya akan hilang. Nah, kecuali kalau misalnya contoh
di Visual Code, kalian membuka Visual Code. Nah, eh, jalan dari aplikasi maupun file-filenya itu disimpan dalam RAM. Nah, kenapa ketika kita mematikan aplikasi, lalu kita buka lagi filenya, terkadang masih ada history terkait file apa yang kita buat dan juga file apa yang kita simpan dan isinya. Nah, itu disimpan dalam data dari database dari aplikasinya atau disimpan dalam cloud. Jadi tetap datanya akan tersimpan data-data yang intinya atau ya data-data apa yang kita kerjakan itu tetap akan tersimpan, tapi di dalam RAM dia akan hilang sebenarnya. Nah, materi TM ini sudah cukup sampai sini. Kita lanjut ke TM3 software. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Desa Raffi. Di sini kita lanjut ke materi TM ketiga, software. Oke, kita berangkat dari apa itu software. Software adalah perangkat lunak komputer yang terdiri dari serangkaian perintah yang dijalankan mesin komputer. Berbeda dengan hardware, software tidak memiliki bentuk fisik dan berfungsi untuk memfasilitasi berbagai aktivitas pengguna seperti membuat desain, menonton video, mengedit, atau memutar musik. Ciri-ciri software. Yang pertama, software itu mendukung hardware. Software tidak dapat dijalankan sendiri tanpa menggunakan hardware. Begitu pula hardware yang yang di video sebelumnya kita sudah beritahu, hardware eh, nggak bisa berjalan kalau misalnya juga nggak ada software. Keduanya saling terkait dan menjalankan fungsi komputer. Nah, si antara software dan hardware itu nggak bisa berjalan keduanya kalau misalnya nggak ada brainware. Brainware itu siapa? Brainware itu kita sebagai user. Brainware itu eh, orang-orang yang menjadi pengguna dari sebuah hardware dan software atau penggiat dari teknologi informasi. Nah, selanjutnya, software memiliki ketentuan unduhan atau memiliki ketentuan download. Pada dasarnya, software bersifat open source atau bisa digunakan oleh siapa saja. Akan tetapi, biasanya developer dan programmer memberikan ketentuan download tertentu seperti freeware, shareware, atau commercial use. Sekarang contohnya kayak game, kita harus ada ketentuan kita harus membayar atau membeli. Tapi juga ada yang gratis dan juga ada yang open source. Nah, selanjutnya, software membutuhkan installer atau perlu diinstal dulu nih software. Nggak bisa tiba-tiba langsung ada. Harus diinstal terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, software membutuhkan file installer. Nah, selanjutnya, software itu memiliki rentan serangan virus. Software memiliki ciri-ciri mudah terserang virus. Serangan ini berasal dari situasi penyedia link, unduhan, maupun tertanam dalam software itu tersendiri. Contohnya, ketika kita ingin menginstal Windows, tetapi Windows-nya bajakan atau crack download dari suatu website hmm, dari website luar, itu eh, ada indikasi mungkin akan terkena virus ketika kita mendownload bajakan. Begitu pula dengan game. Jadi kita menginstal suatu software game, nah itu juga bisa kadang-kadang kalau misalnya terkandung virus,
itu juga bakal menyerang software OS maupun software lainnya yang berakibat macam-macam seperti mungkin eh, komputer atau PC kalian akan tidak bisa nyala atau masalah-masalah lain yang ditimbulkannya. Nah, selanjutnya ada jenis software menurut menurut pengertiannya. Menurut pengertiannya, software adalah komponen dalam sistem komputer yang dibedakan atas tiga jenis. Adapun tiga jenis yang dimaksud adalah sebagai berikut. Nah, jenis yang pertama yang sempat kita singgung adalah OS. Salah satu jenis software menurut definisinya adalah sistem operasi. Jenis software ini bertugas untuk mengelola semua hardware yang terhubung ke CPU komputer. Selain itu, eh, ini juga bertugas untuk menerjemahkan instruksi dari user sehingga dapat diterima dan dijalankan oleh komputer. Contohnya apa? Contohnya, em, ketika kita open aplikasi ini nih, contoh kita open aplikasi Chrome ini nih, ini sebenarnya ketika kita ngeklik itu ada em, perintah komputer tersendiri atau code sendiri. Cuman dengan ada sistem operasi ini kita cuman kayak klik-klik aja. Itu memudahkan user. Nah, selanjutnya programming language. Jenis software ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menulis program, untuk membuat atau merancang bahasa pemrograman. Diperlukan software khusus yang dapat membuat program language berdasarkan struktur dan metode yang sesuai. Nah, programming language, ya, software programming language. Sejatinya, segala sesuatu yang kita tampilan sini nih, contohnya Canva yang kita buka ini merupakan sebuah apa ya, sebuah dari hasil software bahasa pemrograman semuanya. Nah, selanjutnya ada program aplikasi. Jenis software yang saling umum digunakan oleh semua orang, termasuk awam. Software ini memiliki fungsi berbeda-beda sesuai dengan tujuan pembuatannya. Contoh, software aplikasi Excel itu dibuat dengan tujuan agar pengguna bisa em, menulis laporan segala macam atau Word dan Microsoft 365 Office segala macam itu dibuat dengan tujuannya masing-masing. Nah, jadi itu merupakan jenis software menurut pengertiannya. Kita lanjut ke jenis software menurut distribusinya. Nah, selain dikelompokkan berdasarkan definisinya, software juga dikelompokkan berdasarkan distribusinya. Seperti contoh, ada sini ada firmware. Ini merupakan jenis software yang hanya dapat dibaca. Artinya jika terdapat masalah fungsional pada perangkat lunak, kamu nggak dapat melakukan perubahan atau pengembangan lebih lanjut pada software ini. Nah, yang kedua ada adware. Software ini dirancang untuk membagikan iklan online secara otomatis ke layar user. Kamu dapat mendapatkan dan menggunakan software ini secara gratis, akan tetapi hardware juga dapat memberikan penghasilan jika digunakan dengan metode metode pay per click. Nah, contoh ketika kita membuka sebuah aplikasi atau sebuah em, website, nah itu ada ads atau iklan yang ketika kita klik itu si penyedia layanan iklan it- atau developer atau pengembang dari website yang menggunakan adware ini bakal mendapatkan bayaran yaitu berupa pay per click. Di selanjutnya ada freeware. Seperti namanya, freeware adalah software yang dapat digunakan secara bebas atau tanpa batasan. Akan tetapi, freeware biasanya memiliki fitur yang belum sempurna. Ada juga beberapa freeware yang
Contoh ada freeware memiliki fitur A, B, C, D, E, F, G. Nah, ketika kita ingin mengaktifkan fitur tambahan, itu kita harus bayar. Tapi itu tergolong juga masuk ke dalam freeware. Tetapi dengan ketentuan, ketika kalian ingin hmm, apa ya, menambahkan fitur premium, itu bakalan dimintai untuk bayaran. Nah, selanjutnya itu ada open source. Ini merupakan jenis software yang kode sumbernya dapat dibuka. Artinya user memiliki kewenangan lebih untuk dapat mengubah, mengembangkan, dan bahkan mendistribusikannya kembali tanpa memerlukan biaya. Jenis ini umumnya dikembangkan oleh developer menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, open source ini bebas banget nih. Kalau kalian ambil softwarenya secara langsung, lalu kalian ubah, kalian tambahin, kalian kembangin itu bebas-bebas aja. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti OS Linux. Nah, itu merupakan contoh dari open source. Selanjutnya kita bahas itu adalah malware. Merupakan jenis software yang berbahaya sebab dirancang dengan tujuan untuk menginfeksi dan merusak perangkat. Kini kamu bisa menemukan banyak jenis malware yang penyebarannya didominasi dari internet. Salah satu contoh malware yang cukup banyak dikenali adalah virus komputer, kayak Trojan, segala macam. Nah, itu termasuk dalam malware. Selanjutnya ada shareware. Shareware software adalah perangkat lunak yang didistribusikan atau dibagikan secara gratis. Jenis perangkat lunak ini biasanya digunakan sebagai media demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Nah, ini ternyata tadi uh, yang fitur premium atau kita dapat fitur A, B, C, D, E, F, G ketika kita mau upgrade ke tambahan, upgrade ke premium atau fitur tambahan itu bukan masuk ke freeware, tetapi masuk ke shareware yang kita kenali contohnya seperti em, aplikasi CapCut. Nah, itu kan dia memberikan gratis beberapa fitur. Nah, ketika kalian ingin fitur-fitur yang lebih kompleks atau kualitas yang lebih bagus, itu harus membayar untuk mengunlock atau membuka fitur-fitur tambahannya. Nah, selanjutnya ada spyware, merupakan software yang dirancang layaknya seorang agen mata-mata. Software ini bertugas untuk memata-matai aktivitas pengguna pada perangkat. Sayangnya, spyware ini kini semakin banyak disalahgunakan oleh oknum yang nggak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian data. Selanjutnya ada contoh software. Sini ada OS, Operating System, yang berguna untuk mengelola perangkat keras dan menyediakan layanan untuk program komputer. Contohnya di sini ada Windows, Unix, Mac OS, Linux. Selanjutnya ada programming language. Programming language itu adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program komputer. Contohnya Java, PHP, C, C++, dan sebagainya ya. Sini juga ada program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu. Contohnya Microsoft Word, Excel, dan banyak lagi sih selain ini. Nah, segitu saja pembahasan dari TM3 kali ini. Kita lanjut ke TM yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dasal Raffi. Di sini saya bakal melanjutkan ke TM TM 4 tentang jaringan komputer. Oke, kita berangkat dari konsep atau pengertiannya dulu nih dari jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer adalah sekelompok atau kumpulan komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya, dan informasi. Jaringan komputer memungkinkan komunikasi antar perangkat, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh.
Jadi, konsepnya komputer itu, jaringan komputer terjadi jika ada lebih dari satu komputer saling bertukar data, ataupun komputer dengan satu perangkat lain yang saling bertukar data dan informasi, maka disitulah terjadinya jaringan komputer. Selanjutnya, ada komponen utama jaringan. Yang pertama di sini adalah tentu saja perangkat jaringan komputer, seperti komputer, printer, server, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada media transmisi. Media transmisi itu adalah jalur yang digunakan untuk mentransfer data antar perangkat, bisa berupa kabel UTP atau fiber optik, atau nirkabel Wi-Fi ataupun Bluetooth. Lanjut, ada protokol. Protokol itu adalah aturan komunikasi yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan. Misalnya, protokol TCP/IP. Lanjut, ada topologi jaringan. Topologi jaringan itu merupakan struktur fisik atau logis dari jaringan, termasuk topologi star, bus, ring, dan mesh. Slide selanjutnya ada jenis-jenis dari jaringan komputer. Yang pertama ada jaringan LAN. Jaringan jaringan dengan jangkauan geografis terbatas bisa mencakup satu gedung atau satu area kampus. Contohnya apa? Contohnya eh, di dalam lab komputer itu dari server internetnya itu pasti hanya jika hanya satu ruangan itu cukup menggunakan satu jaringan LAN. Dari lab satu dia pakai server sendiri dan juga memakai jaringannya sendiri. Nah, cangkupannya itu hanya untuk satu gedung, satu area kampus. Nah, kelebihannya itu memiliki kecepatan yang lebih tinggi, biaya pemasangan, dan pemeliharaan relatif rendah karena jangkauannya tentu sedikit atau jangkauannya nggak terlalu luas. Nah, kekurangannya itu ya tadi jangkauannya terbatas, nggak terlalu luas, dan nggak cocok buat komunikasi jarak jauh karena ya karena nggak bisa untuk eh, komunikasi jarak jauh dengan jaringan LAN. Selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, MAN sendiri itu berbeda dengan LAN, cangkupannya udah satu area kota ataupun satu area metropolitan. Nah, jaringan LAN itu tentu yang tadi udah dibahas yaitu lebih luas daripada LAN. Jadi, jaringan MAN ini mempunyai kecepatan transfer data yang cukup tinggi juga. Terus, tetapi kekurangannya tentu biaya instalasi yang lebih mahal daripada LAN dan pemeliharaannya juga lebih mahal daripada LAN. Jadi ada plus minusnya dari jaringan LAN maupun MAN. Selanjutnya kita beralih ke jaringan yang lebih besar, yaitu jaringan WAN atau Wide Area Network. Nah, yang biasa kita gunakan adalah jaringan WAN, yaitu Wide Area Network. Jaringan yang mencakup area yang sangat luas, seperti antar kota, antar negara, atau benua. Dia memiliki kelebihan, yaitu jangkauan yang sangat luas, mendukung komunikasi global. Terus yang kedua, kekurangannya itu adalah kecepatan yang lebih lambat, biayanya juga sangat tinggi, dan kompleksitas manajemen jaringan yang lebih sulit atau lebih hard dari uh, tipe-tipe atau jenis-jenis jaringan komputer lainnya. Nah, jaringan itu bisa dibedakan berdasarkan peran komputer dalam jaringan. Yang kedua, berdasarkan media transmisi.
Yang ketiga itu berdasarkan topologi jaringan. Eh, oh ada dua, sorry. Ada dua berdasarkan peran komputer dalam jaringan. Yang kedua itu berdasarkan media transmisi. Nah, yang pertama itu ada client server, jaringan di mana terdapat server yang menyediakan layanan dan klien yang mengakses layanan tersebut. Nah, kelebihannya manajemennya terpusat dan keamanannya lebih terjaga. Nah, tapi kekurangannya tentu ketergantungan tinggi pada server. Jadi kalau misalnya server down, ya si klien tuh nggak bakalan bisa ngakses layanan lagi sampai si websitenya itu up lagi, nyala lagi servernya, itu baru klien bisa buat mengakses ke layanan tersebut. Nah, dan juga biayanya juga lebih tinggi ketimbang apa? Ketimbang peer-to-peer. Biayanya lebih tinggi, lebih mahal lah sebutannya. Nah, terus ada yang namanya peer-to-peer yang tadi sempat disinggung ya terkait kekurangan dari client server tuh lebih biayanya lebih tinggi daripada peer-to-peer. Sekarang kita bakal bahas peer-to-peer. Peer-to-peer itu jaringan yang dimana setiap node atau setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien maupun server. Ini juga memungkinkan kita berbagi data secara langsung antar komputer atau node. Nah, peer-to-peer itu bisa dijalankan hanya dengan dua komputer saja itu udah bisa disebut peer-to-peer dengan cangkupannya LAN. Jadi dia satu tempat, satu komputer berhubungan dengan satu komputer lainnya, lalu masing-masing dari mereka bisa berperan sebagai server maupun klien. Jadi bisa saling mengirim data satu sama lain. Nah, kelebihannya itu mudah implementasikan karena tadi dua komputer saja yang saling terhubung satu sama lain, terutama satu sama lain menggunakan jaringan LAN ya, menggunakan jaringan LAN LAN kabel UTP disambungkan antara satu kabel UTP satunya ke komputer pertama, satu lagi UTP-nya disambungkan ke komputer satu lagi. Nah, terus dia berbagi data tuh. Nah, itu sudah dapat disebutkan sebagai jaringan peer-to-peer. Nah, tetapi di sini memiliki kekurangannya. Yang pertama, manajemen dan keamanannya lebih sulit. Nah, poin minusnya karena bisa berbagi data, jadi orang yang itu bisa ngapus data kita satu sama lain tuh bisa ngapus. Jadi keamanan datanya itu bisa dipertimbangkan kalau misalnya kalian ingin teman-teman rekan-rekan semua pengen membuat jaringan peer-to-peer dan juga eh, satu sama lain tuh bisa mengakses file-file yang sebenarnya nggak boleh diakses di komputer masing-masing. Bisa mengambil file yang nggak ada hubungannya dengan yang ingin diambil pada awal tujuannya. Karena itu keamanannya lebih sulit dan manajemennya juga nggak apa lebih sulit. Nah, selanjutnya itu nggak cocok untuk jaringan besar karena cangkupannya itu dalam jaringan yang lokal. Karena tentu kalau misalnya jaringan yang besar itu yang tadi dikatakan bahwa jaringan yang kecil aja mungkin sulit untuk kita memanajemennya. Lagi jaringan yang besar pakai peer-to-peer itu sangat sulit untuk diimplementasikan. Terus ada jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Media transmisi jaringan komputer itu bisa menggunakan jaringan kabel dan juga nirkabel.
Nah, untuk jaringan kabel itu menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi data. Kelebihannya, stabil, kecepatan transfer data yang tinggi, dan keamanan yang lebih baik. Kenapa kecepatan transfer datanya lebih tinggi dan juga stabil, keamanan juga lebih baik. Kenapa? Karena jika menggunakan jaringan kabel itu kita langsung eh, nggak terhalang sama yang namanya hujan. Biasanya kan kalau misalnya jaringan nirkabel, kalau misalnya hujan kan nge-lag ya. Kalau jaringan nirkabel itu kalau misal dari server pusatnya tidak terganggu atau provider yang nggak terganggu, provider kita membeli bandwidthnya itu nggak terganggu, secara otomatis jaringan kabel ini tetap kecepatan transfernya lebih tinggi. Nah, kekurangannya itu biaya instalasinya yang lebih mahal dan fleksibilitasnya terbatas. Lanjut, ada jaringan nirkabel. Ini menggunakan gelombang radio atau inframerah sebagai media transmisi. Kelebihannya, fleksibilitas tinggi, mudah diperluas tanpa instalasi kabel. Kekurangannya, tentu yang tadi sudah disebutkan, rentan terhadap gangguan sinyal, kecepatan dan keamanan lebih rendah dibandingkan jaringan kabel. Nah, kenapa eh rentan terhadap gangguan? Karena kalau kita menggunakan jaringan kabel secara otomatis servernya itu berada di sekitar kita karena kita menggunakan jaringan kabel. Secara otomatis kita dapat mengontrol langsung terkait maintenance atau terkait jaringan yang kita pakai ini. Tetapi ketika kita pakai nirkabel, secara otomatis provider dan lain-lainnya itu berasal dari luar dan kita tidak bisa melakukan maintenance karena kita sebagai user. Nah, jikalau server dari pusatnya down, walaupun misalnya ada backup dari server lain dari provider provider tersebut, itu tetap saja eh, termasuk ke dalam rentan pada gangguan sinyal. Apalagi ketika di pelosok, itu tentu kekuatan sinyalnya belum sebagus di perkotaan. Lanjut, ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara fisik atau logis di mana perangkat dalam jaringan terhubung satu sama lain. Nah, topologi jaringan itu ada pertama topologi star. Kenapa namanya topologi star? Bisa kalian lihat di bagian gambar topologi star, gambar tersebut membentuk kayak sebuah bintang yang dimana dia bertumpu pada satu switch. Ini namanya perangkat switch. Nah, jadi dia menggunakan yang namanya VLAN untuk menghubungkan komputer A, B, C, D, dan juga di sini ada printer. Nah, ini termasuk topologi jaringan. Jadi, semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat seperti switch atau hub. Topologi yang paling umum digunakan, yang topologi yang paling umum digunakan di LAN. Nah, dia menggunakan LAN. Lanjut, di sini adalah topologi cincin atau ring. Setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, membentuk jalur melingkar. Seperti namanya cincin atau ring, topologi ini berbentuk seperti melingkar, seperti cincin. Karena itulah namanya dinamakan topologi ring. Selanjutnya adalah topologi bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama dan sinyal dikirimkan ke seluruh jaringan.
Jadi, kalau misalnya sistemnya dalam lab komputer, ini seharusnya itu memakai topologi bus. Kenapa? Ketika awalnya berpusat dari server yang dalam lab, itu masing-masing perutan atau masing-masing kabel dari eh, kabel, contoh kabel LAN yang digunakan itu, dia terhubung kepada server. Jadi penjaluran itu langsung menuju server dengan rute seperti kursi bus. Karena bus kan sini ada orang, sini orang. Nah, si supirnya itu di depan atau si server itu di depan. Jadi berpusat itu kepada server. Seperti halnya bis, kita duduk sebagai user. Nah, itu kita percaya atau kita berpusat, mobil ini berpusat, bus ini berpusat kepada sopir. Nah, sopirnya itu server kalau di sini. Maksudnya itu seperti itu. Nah, selanjutnya ada topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain, menawarkan redundansi dan keandalan tinggi. Nah, ini untuk gambaran topologi meshnya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Jaringan tentu ada yang namanya keamanan jaringan. Yang pertama itu ada firewall, sistem yang mengontrol akses antara jaringan internal dan eksternal. Nah, firewall ini juga melindungi jaringan dari ancaman seperti malware atau peretas. Biasanya ini digunakan eh, pada web browser. Terkadang ada firewall yang ketika kita mengakses suatu web yang dilarang, itu bakalan diputus, eh, di blok websitenya oleh firewall namanya. Ataupun em, ketika ada sesuatu yang mencurigakan atau terdeteksi sebuah eh, malware atau berpotensi adanya peretasan, ini akan dilindungi atau dibatasi dengan adanya firewall. Selanjutnya ada Virtual Private Network atau VPN, teknologi yang memungkinkan koneksi aman ke jaringan melalui internet dengan enkripsi data. Nah, VPN. Jadi dari server, terus kita dari server, contohnya kita website atau server lain-lainnya, kita membuka dengan web browser. Ketika ada sesuatu mencurigakan, dia langsung tertembok atau tertahan atau terhentilah, ibaratnya terputus dengan adanya yang namanya firewall tadi. Nah, kalau VPN itu kita lihat di sini. Jadi ketika ada user mengkoneksikan kepada satu website dan koneksi user untuk searching ke website segala macam data-data user itu bisa diakses oleh satu ISP-nya, tentu historinya bisa diakses, ataupun eh, data-data kita sedang mengakses apa apa saja itu bisa diakses oleh ISP pemerintahan, dan yang paling kita takutkan adalah dari hacker. Nah, dengan adanya VPN, kita langsung menuju ke websitenya. Jadi, dari government tidak bisa mengakses, dari ISP tidak bisa mengakses, dari hacker pun kemungkinan tidak bisa mengakses. Karena dengan adanya VPN ini. Selanjutnya ada enkripsi. Proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang berwenang untuk menjaga kerahasiaan informasi. Nah, enkripsi ini bentuknya seperti kode-kode yang user sendiri itu yang tahu.
Jadi formatnya diubah menjadi sebuah kode-kode yang em, orang lain tidak bisa mengaksesnya. Nah, data apa aja yang mungkin bisa dienkripsi, yaitu seperti KTP, seperti identitas lainnya, kartu identitas lainnya, yang menurut kita itu sangat penting dan tidak boleh diakses oleh orang lain. Kita dapat menggunakan enkripsi ini. Nah, lanjut di sini ada apa? Oh, di sini sudah habis. Kita lanjut ke TM berikutnya terkait internet, www dan web browsing di TM selanjutnya. Oke, kita lanjut ke internet, www dan web browsing. Kita berangkat dari definisi internet dulu. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan mudah. Internet memungkinkan kita mengakses berbagai macam informasi, berkomunikasi, serta menjalankan berbagai layanan digital. Sebagai jaringan yang sangat luas, internet menggunakan protokol komunikasi seperti HTTP dan HTTPS yang memungkinkan pengiriman data di antara perangkat yang terhubung. Internet berasal dari konsep jaringan komputer yang dikembangkan kembali oleh Departemen Pertahanan Amerika pada akhir 1960-an. Seiring dengan perkembangan waktu, internet berubah menjadi jaringan global yang digunakan untuk berbagai keperluan, dari informasi hingga hiburan. Nah, kita lanjut ke awal mula internet ya. Awalnya itu internet didesain atau diproyekkan untuk penelitian pemerintahan Amerika Serikat. Nah, tentunya pada Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA. ARPA itu apa? ARPA itu adalah Advanced Research Project Agency yang memulai proyek dan dikenal sebagai ARPANET. Dirancang untuk mengembangkan teknologi jaringan yang dapat bertahan dari serangan militer dan menghubungkan komputer di berbagai lokasi. Nah, jadi awalnya itu didesain untuk kepentingan militer, tapi ARPANET mulai aktif pada tahun 1969 dengan menghubungkan empat institusi utama yaitu UCLA, Stanford Research Institute, University of California, ada Santa Barbara, dan University of Utah. Pada awalnya, ARPANET digunakan untuk penelitian ilmiah dan akademik. Salah satu pencapaian penting ARPANET adalah pengembangan TCP/IP yang merupakan protokol yang masih digunakan sampai sekarang. Pada tahun 1970-an, yang ya ditemukan pada tahun 1970-an. Sampai sekarang masih masih bisa digunakan TCP/IP yang menjadi dasar dari komunikasi data di internet hingga saat ini. Pada 1990-an, baru internet mulai dibuka untuk penggunaan komersial yang mempercepat pertumbuhan penggunaannya di seluruh dunia. Perusahaan mulai menawarkan layanan akses internet kepada masyarakat umum dan berbagai aplikasi muncul seperti email, e-commerce, dan jejaring sosial berkembang pesat. Nah, untuk saat ini, internet adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Bahkan kita bangun tidur pun kayak buka HP pakai internet, buka HP, buka sosmed itu pakai internet ketika kita bangun tidur. Jadi sulit untuk dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan miliaran pengguna di seluruh dunia, saat ini internet menjadi platform utama untuk komunikasi.
pendidikan, bisnis, dan layanan. Teknologi seperti broadband, WiFi yang seperti kita sering gunakan yaitu WiFi dan jaringan seluler, seluler generasi keempat atau 4G dan ini sudah memasuki 5G telah meningkatkan kecepatan dan aksesibilitas internet. Transformasi digital yang sedang berlangsung terus mengubah berbagai aspek kehidupan melalui internet. Kecepatannya pun dari 4G ke 5G pun ada peningkatan. Seperti halnya 2G ke 3G atau H+, peningkatannya ke 4G itu jauh sangat berbeda dalam hal kecepatan. Sangat tinggi. Dari 3G ke 4G saja sudah sangat tinggi. Sekarang kita sudah memasuki era 5G. Nah, jadi 1960-an ARPANET diciptakan oleh ARPA untuk kepentingan militer dan akademik. Terus di 1970-an baru ada pengembangan yang namanya protokol TCP/IP yang menjadi dasar komunikasi internet. Nah, pada tahun penting ketiga yaitu adalah 1983, TCP/IP menjadi protokol standar untuk ARPANET dan jaringan lain. Baru ditetapkan pada 1983. Nah, pada tahun 1980-an, NSFNet dan jaringan lainnya memperluas cakupan internet. Jadi pada tahun 1880-an kurang lebih itu perusahaan-perusahaan atau dari NSFNet ini itu memperluas cakupan jaringan internet. Baru pada 1989 tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web yang menjadi cikal bakal dari web browsing. Di tahun 1990-an, internet baru dibuka untuk penggunaan komersial dan mulai diadopsi secara global. Nah, saat ini internet menjadi platform un- utama untuk berbagai kehidupan sehari-hari. Nah, jadi baru di saat-saat ini nih, tepatnya eh, revolusi digital atau revolusi yang semua orang memakai, yang tidak lepas dari platform atau menjadi platform utama yang menyebabkan adalah yang ya didorong waktu itu dengan adanya COVID, di mana manusia atau orang-orang kita semua itu menjadi ketergantungan atau membuat internet menjadi platform utama untuk berbagai kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Fungsi dari internet. Internet memiliki berbagai fungsi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Di antaranya, dalam berkomunikasi, internet memungkinkan komunikasi antar individu atau kelompok dalam berbagai format seperti email, pesan instan, dan video call. Dengan adanya internet ini, biaya dari kita melakukan pengiriman pesan video call itu lebih murah dibandingkan terdahulu. Yang selanjutnya adalah akses informasi. Kita dapat mengakses berbagai informasi dari seluruh dunia, mulai dari berita, artikel ilmiah, hingga data statistik. Jadi, yang sebelumnya dengan tidak adanya internet, kita harus secara manual secara langsung mencari sebuah data, secara langsung mencari sebuah berita, secara langsung mencari artikel ilmiah. Tapi dengan adanya internet ini, kita hanya mencarinya dalam internet atau kita mencarinya dalam sebuah website. Dengan adanya internet ini sangat membantu kita yang harusnya mencari.
eh, suatu berita atau informasi kemana-mana, kita cukup sekarang ini untuk mencari informasi lewat gadget kita. Nah, selanjutnya, dalam hal perdagangan, internet menjadi platform untuk jual beli secara online, baik melalui e-commerce atau media sosial. Nah, dengan ada internet ini, kita ketika ingin belanja sesuatu seperti makanan, minuman, barang, ataupun produk-produk lainnya, kita cukup membuka gadget kita aja dan kita klik-klik barang yang ingin kita beli. Karena dengan adanya ini, kita lebih dimudahkan. Nah, selanjutnya ada hiburan. Dengan internet, kita bisa menonton film, mendengarkan musik, bermain game, dan mengakses media sosial. Jadi dengan adanya internet ini, perkembangan internet ini membawa dunia hiburan ke dalam satu wadah atau dalam satu gadget gitu. Jadi semuanya bisa diakses dari kita nonton film, dengerin musik, bermain game, mengakses media sosial. Itu dengan ada internet kita dipermudah. Kita bisa menonton kita bisa menonton film dengan satu gadget aja dan perlu kita keluar rumah atau ke tempat-tempat yang menyediakan tontonan film. Nah, selanjutnya dalam hal pembelajaran dan pendidikan, internet memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan akses ke berbagai sumber belajar seperti video edukasi dan materi pelajaran online. Nah, dengan adanya internet ini, eh, mahasiswa ataupun pelajar di Indonesia itu sangat dibantu ketika dalam persepsi ketika seorang pelajar kurang paham dengan materi yang ada di sekolahnya, dia bisa mencari di beberapa platform-platform yang ada di internet untuk dia belajar kembali sehingga menjadi paham. Lanjut, manfaat jaringan internet. Nah, internet telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Beberapa manfaat utama dari jaringan internet adalah: satu, kemudahan akses informasi. Dengan internet, kita bisa mencari informasi apapun dengan mudah dan cepat. Nah, dengan adanya internet ini, kita dimudahkan dengan akses informasi. Contohnya seperti tadi, ketika seorang pelajar eh, di dalam lingkup sekolah dijelaskan materi A, sebuah materi A. Nah, terus dia tidak paham. Dia bisa menggali informasi atau mencari informasi di dalam internet sehingga dia bisa belajar dan juga bisa memahami materinya dan memahami informasinya melalui internet. Nah, yang kedua, ada penghematan waktu dan biaya. Dengan ada internet, banyak aktivitas dapat dilakukan secara online, seperti transaksi perbankan, pembayaran tagihan, dan belanja. Nah, seperti tadi, dengan adanya internet, yang tadinya kita harus belanja ke pasar, kita harus em, membeli bensin untuk jika naik motor, atau kita harus jalan hingga ke pasar, itu yang membutuhkan waktu dan juga mengeluarkan biaya. Tetapi dengan adanya internet kali ini, kita bisa belanja secara online. Walaupun kita harus tetap bayar biaya ongkirnya, tetapi itu bisa melakukan penghematan waktu. Kenapa penghematan waktu? Karena waktu yang kita gunakan untuk yang tadinya untuk belanja dengan adanya belanja online, itu kita ketika menunggu belanjaan kita sampai dikirim oleh kurir, itu kita bisa melakukan apapun. Dalam konteks apapun itu, kita bisa melakukan eh, pekerjaan lain tanpa kita harus ke tempat eh, belanjanya itu. Jadi kita contoh yang tadi ya kita
em, dengan ke pasar itu kita membutuhkan waktu 1 jam. Nah, waktu 1 jam itu bisa kita manfaatkan jika kita belanja online. Itu waktunya itu kita bisa pakai untuk contohnya memasak ataupun lain-lainnya. Nah, terus ada yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Banyak aplikasi dan perangkat berbasis internet yang membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aplikasinya contohnya apa? Seperti Google Calendar. Nah, itu juga bisa membantu efisiensi karena dengan efisiensi dan produktivitas. Karena apa? Dengan adanya Google Calendar ini, kita bisa tahu penjadwalan kita sendiri. Yang tadinya kita harus menuliskan di jadwal kalender biasa, dengan adanya aplikasi seperti Google Calendar, itu satu dia ada pengingatnya ketika 30 kita bisa atur 30 menit, 15 atau 1 jam sebelum uh, acara atau tugas yang kita tuliskan, jadwal yang kita tuliskan, dia memberikan peringatan. Nah, itu juga bisa membantu kita meningkatkan produktivitas dan efisiensi karena kita tidak perlu untuk membuang-buang kertas untuk pencatatan jadwal sehingga kita eh, juga berkontribusi terhadap Go Green. Nah, selanjutnya ada pengembangan karir dan keterampilan. Internet menyediakan berbagai platform pembelajaran dan kursus yang bisa membantu individu mengembangkan keterampilan mereka. Nah, ini eh, banyak sekali di internet sekarang tuh yang menyediakan platform belajar dan juga kursus, bahkan pelatihan-pelatihan yang mendapatkan sertifikat. Nah, ini yang tadinya kita tentu harus mencari-cari secara em, informasi atau kita harus mencari-cari platform belajar itu secara em, offline itu secara langsung. Kini banyak banget platform belajar yang secara online. Nah, itu kita bisa akses atau kita cari dengan adanya internet ini. Nah, selanjutnya ada jaringan sosial dan hubungan. Internet memungkinkan kita terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia, membangun jaringan sosial dan hubungan baru. Nah, yang pertama, eh, internet ini bisa menghubungkan. Contoh ada si A sedang di Amerika dan si B di Indonesia. Mereka tentu bisa berhubungan melalui internet. Mereka bisa video call ataupun mereka bisa chatting ataupun juga mereka bisa follow-followan Instagram atau yang lain-lain dan menciptakan koneksi hubungan sosial. Nah, dengan adanya kemudahan internet tersebut. Nah, selanjutnya itu ada dampak jaringan internet. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit manfaatnya ya. Sekarang dampaknya juga ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu yang tadi sempat kita singgung sedikit ya, yang kita sempat bacakan cara tadi yang di slide sebelumnya. Sekarang dampak positifnya sebenarnya sama ya dengan yang tadi manfaat tadi, yaitu satu, akses cepat ke informasi. Kita dapat mendapatkan informasi terbaru dari seluruh dunia dalam waktu singkat. Nah, ada kemudahan dalam komunikasi dengan teman atau keluarga, keluarga di belahan dunia manapun bisa dilakukan dengan mudah. Nah, efisiensi dalam bisnis dan pendidikan. Ini tambahan aja, banyak sektor bisnis dan pendidikan yang diuntungkan dengan adanya internet karena aktivitas bisa dilakukan secara online. Nah, kayak meeting di perusahaan atau meeting, ya betul, meeting di perusahaan segala macam. Yang tadinya kita harus mengeluarkan biaya untuk menyewa, contoh menyewa gedung, kalau misalnya tidak ada gedung atau ruangan, dan juga konsumsi segala macam dan ya membutuhkan biaya yang sangat besar. Dengan ada internet ini, memanfaatkan platform-platform yang tersedia, itu bisa menghemat biaya yang harusnya kita keluarkan
untuk konsum dan segala macam itu menjadi lebih murah karena dilakukan secara online dan dimanapun eh, anggota-anggota meeting itu berada. Nah, selanjutnya dengan adanya dampak positif tentu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama itu kita berpotensi kecanduan akan teknologi. Penggunaan internet yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, terutama pada media sosial dan hiburan online. Nah, dengan adanya akses informasi yang luas, bahkan ke seluruh dunia, hiburan, tontonan, dan juga eh, media sosial itu bisa menjadi sebuah bumerang jika tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Contohnya, ketika tontonan tersebut yang kita tonton atau yang ditonton itu tidak bagus, maka akan berdampak sendiri kepada diri kita sendiri. Karena apa? Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, terutama pada media sosial ini, tentu banyak banget dampak negatifnya. Walaupun banyak juga dampak positifnya. Nah, untuk dampak negatifnya, banyak terjadi cyberbullying dan juga banyak terjadi hoax dan sebagainya. Jika tidak dibarengi dengan pemahaman literasi digital dan juga pemahaman seputar cara memanfaatkan teknologi yang baik, itu kita bakal terjerumus dalam zona merah di era teknologi dengan internet ini. Nah, selanjutnya, yang sempat saya singgung tadi, yaitu penyebaran informasi palsu atau hoax. Internet memudahkan penyebaran informasi hoax yang dapat menyesatkan masyarakat. Banyak sekali dengan adanya internet-internet ini, itu kita banyak sekali mendapatkan berita-berita yang belum jelas atau belum kredibel sumbernya, yang berpotensi adanya penyebaran berita hoax. Nah, tentu kita harus paham cara membedakan antara berita hoax dan bukan. Biasanya berita hoax itu tidak terdapat sumber yang jelas. Yang kedua, berita hoax itu juga videonya. Biasanya kalau berbentuk video, kita bisa lihat nih dengan akal pikiran seperti contoh penggunaan AI dalam berita hoax yang sempat terjadi. Kita bisa lihat dari gerakan tubuh berita tersebut, dari gerakan muka dari video tersebut. Itu terkadang kalau misalnya hoax yang dibuat oleh AI, nah itu biasanya antara mulut dan juga badan itu kurang sinkron. Mimik mukanya itu datar. Nah, itu bisa kita menjadikan acuan atau pandangan ketika melihat informasi, sebuah informasi, kita telaah dulu, kita baca dulu, kita lihat dulu, kita cari informasi yang lebih lanjut yang mendukung berita tersebut, baru boleh kita sebarkan. Tapi kalau misal sumber tidak kredibel, terus video atau jika beritanya berbentuk video, kita pastikan dulu nih ini videonya benar atau bukan. Kalau misal sudah benar dan juga sumber-sumbernya sudah kredibel, ya kita boleh untuk menyebarkan berita tersebut. Nah, selanjutnya itu ada dengan ada internet ini ada gangguan keamanan data. Nah, untuk keamanan data itu di sini adalah risiko peretasan dan pencurian data juga meningkat seiring penggunaan internet. Nah, dengan adanya dampak ini, banyak sekali kasus-kasus saat ini yang terjadi tentang sebuah peretasan dan pencurian data. Nah, dengan ada internet ini, tidak semerta-merta kita bebas melakukan sesuatu. Kita harus memproteksi
diri kita atau memproteksi eh, gadget kita atau memproteksi kita itu lebih agar bisa lebih aware dalam resiko resiko yang berujung peretasan dan pencurian data. Contohnya apa? Contohnya ketika ada seseorang yang mengirimkan file, contoh PDF, tulisannya PDF, tapi berformat bukan PDF, tapi berformat seperti aplikasi. Padahal tulisannya PDF, tapi ketika dilihat filenya itu kok aplikasi. Nah, itu jangan sampai kalian install. Karena itu bisa juga berpotensi sebagai peretasan. Atau yang kedua, ketika kalian atau rekan-rekan semua ini membuka sebuah website yang ilegal, lalu itu juga bisa menjadi sarang awal terjadinya sebuah peretasan data. Selanjutnya, kita bakal membahas tentang www. Nah, www itu adalah World Wide Wide Web. Adalah kumpulan situs web atau halaman web yang disimpan di server web dan terhubung ke komputer lokal melalui internet. Nah, singkatnya, www itu adalah sistem informasi yang memungkinkan dokumen dan sumber daya web lainnya diakses melalui internet. Situs-situs web ini berisi halaman teks, gambar digital, audio, video, dan lain-lain. Dengan adanya www, pengguna internet dapat mengakses konten-konten situs-situs ini dari belahan dunia manapun melalui internet menggunakan seperangkat apa saja yang tersedia seperti komputer, laptop, ponsel, dan sebagainya. Nah, untuk cara kerja www bekerja sesuai format client server berbasis internet. Di dalamnya terdapat server yang berfungsi tempat menyimpan dan mentransfer halaman web atau informasi ke komputer milik pengguna di jaringan saat diminta oleh pengguna yang dalam kasus ini disebut sebagai klien. www juga bisa dikatakan sebagai web server yang merupakan perangkat lunak yang menyajikan halaman yang diminta oleh pengguna web. Menggunakan browser sebagai perantara. Dengan menggunakan browser yang diinstal pada komputer klien, maka berbagai jenis dan bentuk file yang ada di dalamnya dapat diakses melalui perangkat apapun selama terhubung dengan internet. Berdasarkan penjelasan yang tadi kita sudah bacakan itu, maka tiga elemen utama dari dalam www adalah HTML, HTTP, dan browser web. Nah, HTML tuh ya bahasa markup untuk pembuatan halaman web. HTTP adalah fondasi dari www dan digunakan untuk memuat halaman web menggunakan tautan hypertext. Sedangkan browser adalah platform klien untuk mengakses informasi. Singkatnya, server www mengatur informasi yang sudah diminta dalam bentuk hypertext yang berisi gambar dan teks melalui hypertext markup language atau HTML. Kemudian, tautan untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Cara kerja www dimulai dengan klien yang mengetikkan URL halaman ke dalam web atau kita searching nih contoh tutorial memasak. Nah, itu bakalan muncul tuh eh, dengan muncul pada browser web itu bakalan muncul. Nah, terus browser web memulai serangkaian pesan komunikasi latar belakang dan mengambilkan halaman yang diminta sebagai output. Nah, jadi dia pas kita ketik nih tutorial memasak, dia langsung muncul tuh beberapa web dan juga prosesnya ini melalui browser web. Ketika kita masuk ke halaman website sesuatu, itu juga bakal diproses oleh web browser. Terus juga manfaat menggunakan www. Secara umum, www berfungsi sebagai alat untuk mencari data dan informasi dengan lebih cepat dan mudah.
tapi terdapat juga kegunaan lain dari www, yaitu sebagai web browsing, web hosting. www dapat digunakan untuk mengirim situs web ke internet dengan syarat domain website sudah terhubung dengan web hosting tempat menyimpan database. Contohnya, ini platform cloud hosting ID CloudHost yang sebagai contoh ya. Jadi, em, www bisa berperan dengan pertama kita tentu membeli suatu domain. Domain itu apa? Domain itu sebenarnya sudah familiar dengan kita. Contoh domain itu adalah .com, .id, .my.id, .co.id, .gov.id itu termasuk domain. Nah, terus yang kedua itu ada portal. www dapat digunakan untuk mengakses web atau informasi yang sudah tersedia di www. Contohnya yang memakai www adalah Facebook, Twitter, hingga Gmail. Jadi www itu sebagai portal interface atau portal yang kita untuk menuju sebuah platform seperti Facebook, Twitter, hingga Gmail. Itu kita melalui portal. Selanjutnya, itu ada search engine. www dapat digunakan untuk mencari informasi dengan kata kunci dalam search engine. Contohnya seperti Google dan Bing. Nah, ini memakai sebuah www atau World Wide Website. Nah, juga bisa digunakan sebagai webmail. www dapat digunakan untuk mengakses sekaligus menyimpan pesan email untuk pengguna yang terhubung ke internet dari lokasi yang berbeda daripada biasanya. Contohnya seperti Gmail, Yahoo, Hotmail, AOL, dan lain-lainnya. Itu bisa diakses dalam www. Bahkan di Google pun kita bisa mengakses Gmail yang selain buatan dari Google, yaitu Gmail-Gmail lainnya. Nah, web browser. Kita lanjut ke web browser. Web browser adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses www yang sempat kita singgung tadi. Atau lebih sederhananya, website website browser pertama atau singkatnya eh, lebih singkatnya ya, 1, 2, 3. Web browser adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses www. Nah, yang sempat kita singgung tadi, jadi www itu bisa diakses ketika ada web browsernya. Kalau misalnya nggak ada web browsernya, tentu kita akan sulit untuk mengakses www tersebut. Atau lebih sederhananya, sebenarnya web browser adalah website. Nah, untuk browser pertama di dunia adalah World Wide Web yang dikembangkan oleh World Wide Web Consortium pada W3C yang dipimpin oleh Tim Berners-Lee tahun 1990. Pada masa itu, browser hanya mampu menampilkan konteks teks. World Wide Web kemudian berubah nama menjadi Nexus. Teknologi browser pun ya semakin berkembang. Hari ini browser pun sudah mendukung semua format konten multimedia yang awalnya hanya teks saja. Di masa sekarang ini sudah menjadi bisa meliputi teks, gambar, animasi, audio, video. Bahkan tren dari software ini semakin mengandalkan mengandalkan browser, yaitu aplikasi web based. Semakin mengandalkan browser hingga melahirkan ekosistem software as service. Cara kerja dari web browser. Cara kerja dari web browser dapat dipahami dengan membagi komponen-komponennya ke dalam bagian, yaitu ada front end. Front end itu adalah tampilan atau interface
yang untuk operasi untuk menampilkan halaman depan dari website. Maksud dari halaman depan adalah, jadi dalam website itu ada dua bagian, yaitu ada front end dan back end. Nah, yang biasa kita hadapi atau kita sebagai user itu biasanya kita ditampilkan halaman front end. Nah, untuk back end itu apa? Back end itu adalah sebuah otaknya atau cara kerja dari website tersebut. Itu em, bagian belakang dari website tersebut itu tidak ditampilkan secara langsung. Itu menjadi penggerak supaya website tersebut bisa adaptif digunakan oleh user. Nah, untuk backend itu adalah yang tadi kita sempat singgung adalah area kerja browser dalam proses data dari website target. Di dalamnya termasuk server, database, aplikasi, dan banyak lagi. Nah, analoginya itu seperti restoran. Front end adalah tempat memesan menu, sedangkan back end adalah dapur atau tempat di mana koki memasak pesanan yang kita sudah pesan. Nah, setelah semuanya udah siap, pesanan dihidangkan di meja tanpa kita tahu nih proses di belakangnya itu bagaimana masaknya, pakai apa masaknya, bumbunya apa aja. Nah, itu kita nggak tahu ya, karena kita berada dalam sisi front end atau kita berada dalam meja restoran dan juga kokinya itu di dalam dapur yang tertutup. Secara berurutan, alur kerja browser dapat kita bagi menjadi 4 langkah. Yang pertama, ketika kita mengirim request untuk masuk atau request untuk memilih website yang kita tuju, itu tahap yang pertama. Seperti tadi tahap kita memesan makanan di restoran yang pertama. Nah, yang kedua, setelah kita menginputkan atau mengirim request berupa URL website atau kata kunci dari sebuah pencarian, maka browser memproses request Anda dan mengirimkannya ke server yang ingin dikunjungi. Selanjutnya, server website menerima request Anda lalu memberikan data pada browser. Nah, pertama input untuk melakukan pencarian, browser merequest, lalu dikirimkan ke server website menerima, langsung diberikan kembali datanya kepada browser. Nah, setelah dapat datanya, browser memproses data dari server website dan menampilkan dalam bentuk halaman website yang bisa kita lihat. Itulah yang terjadi pada backend dari sebuah browser. Tanpa bantuan browser, kita hanya dapat mendapatkan data berupa HTML, CSS, Java, PHP, dan file acak dari server website. Browserlah yang memproses semua data tersebut kemudian menampilkan dalam format visual yang kita kenal dengan website. Nah, fungsi dari web browser. Fungsi dari web browser yang utama adalah merender. Jika memakai HTML atau sebagai struktur hypertextnya, sebagai bahasa markupnya, dia merender sebuah HTML. Saat browser memuat halaman web, browser memproses HTML yang mungkin memuat teks, link, atau referensi ke gambar pada file CSS dan Java. Secara lebih rinci, beberapa fungsi browser itu juga bisa kita sebutkan. Pertama, mengumpulkan informasi dari internet dan memprosesnya agar mudah diakses oleh pengguna. Yang kedua, menghubungkan pengguna dengan server website secara cepat dan mudah tanpa mempersulit pengguna dengan hal teknis. Bayangkan ketika kita mencari contoh cara memasak yang muncul adalah kode-kode HTML atau kode-kode dari bahasa pemrograman dan bahasa markup, itu tentu kita akan sulit untuk membacanya karena kita tidak paham akan yang dikirimkan.
kita tidak paham dengan apa yang dikirimkan, maka dibutuhkanlah yang namanya web browser ini. Nah, selanjutnya, web browser bisa menjadi plugin tambahan untuk menjalankan applet Java dan konten Flash. Selanjutnya, web browser menyimpan data website dalam bentuk cache untuk mempercepat loading website di kunjungan selanjutnya. Nah, jadi ketika kita nge-close ya, close pasti kayak ada kan history sih, kayak kayak kalau kita klik nih yang awalnya menjadi biru, setelah kita klik itu menjadi em, ungu. Nah, biasanya itu kalau kita sedang melakukan sesuatu gitu ya, pasti ada kayak tandanya gitu supaya ntar kita kunjungan kedua kali ke website tersebut itu kita bisa mempercepat dan juga loadingnya, ketika loading itu bisa mempercepat loading dengan adanya penyimpanan data website dalam bentuk cache ini. Nah, terus yang kelima ada fitur dasar meliputi back, forward, reload, stop, multi-tab, download, dan masih banyak lagi. Nah, dengan ada web browser ini, banyak sekali fitur-fitur yang disediakan pada web browser. Biasanya yang sering kita gunakan itu adalah fitur download. Nah, walaupun fungsi dasar sama, setiap browser menawarkan fitur-fitur tambahan selain fitur-fitur yang kita sebutin tadi, yaitu fitur dasar. Nah, kita juga bisa mungkin menemukan sesuatu di Opera yang nggak akan kita temuin di Google Chrome ataupun Firefox. Nah, untuk presentasi tentang internet, www, dan web browsing kali ini kita sudahi.